Hai guys, kembali lagi bersama gue di ID Studio Gaming. Oke, di video kali ini di video kemarin kita sudah membahas Totoling N300 RT. Karena kita akan jadikan Totoling ini sebagai klien dan kita membutuhkan fitur klien, maka di video kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengaktifkan mode kliennya, yaitu dengan mendowngrade firmware dari Totoling N300 RT ini. Dan kemarin gue sudah memberitahukan juga kepada teman-teman bahwasanya N300 RT ini nantinya gue akan modif sebagai klien dan gue bakal mengganti antena yang bawaan menjadi antena yang seperti ini. Jelas ya? Jadi gue sudah membuat antena ini dari PCB. Jadi ini PCB yang gue larutkan dan berbentuk seperti ini. Dan ternyata hasil dari eksperimen aku kemarin adalah itu bisa dikatakan nggak gagal, tapi hasilnya kurang memuaskan, teman-teman. Yang pertama adalah signal kalau menggunakan antena ini, nggak tahu kenapa signalnya itu parah banget, bisa dibilang tidak bisa digunakan, lemah banget signalnya. Saya nggak tahu kenapa menggunakan antena seperti ini jadi lemah dan hanya bisa mengscan hanya beberapa AP aja. Jadi kayak WiFi terdekat itu nggak bisa ke-scan, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa dan belum tahu apa penyebabnya. Bakal nanti kalau sudah ketemu penyebabnya bakal gua bikin video lagi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut aku menggunakan antena seperti ini bisa dibilang kita membutuhkan eksperimen lebih, teman-teman ya. Karena nggak semua AP atau router itu bisa dikatakan support dengan mode yang menggunakan antena seperti ini. Tadinya aku berpikir kalau menggunakan antena seperti ini kita bisa menjangkau signal lebih kenceng ya. Artinya kita dapat signal lebih banyak dan performa jauh lebih stabil kalau menggunakan antena. Tapi kenyataannya memang enggak seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah gue sempat nggak sempat memvideokan ataupun mengcapture ya, karena waktu itu memang saya hanya iseng-iseng coba. Setelah gue bongkar dan gue pasang lagi, dan ternyata memang nggak bisa. Dan gue agak sedikit kesel sih, kenapa nggak bisa ya, padahal ekspektasiku kita aslinya dapat signal lebih bagus ya dari ini. Dan saya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena gambar yang aku bikin ini kurang begitu bagus, atau butuh ukuran yang pas, atau mungkin bahannya yang tidak bagus. Akhirnya gue kembalikan lagi untuk Totolingnya, teman-teman. Jadi gue modif seperti ini teman-teman ya. Ini sudah gue cat dan ini adalah tampak dalamnya. Jadi semua gue lepas. Kenapa gue lepas? Yang pertama adalah nanti untuk sirkulasi udaranya itu nggak terlalu pengap di dalam, teman-teman. Karena ini bukan router untuk di outdoor. Ini adalah router untuk atau access point untuk di indoor. Jadi pasti untuk skenario akan berbeda, teman-teman. Yang pertama dari suhu panas mungkin sudah agak berbeda. Terus di sini untuk antenanya saya pasang kembali, teman-teman, dan ini adalah kotak ukurannya X6 kalau nggak salah, X6. Dan ini harganya sekitar 10 ribuan, teman-teman ya. 10 ribuan kalau di sini. Ini harganya 10 ribuan. Kalau di marketplace saya nggak tahu berapa karena nggak pernah coba cari. Dan ini aku pilok warna putih, tujuannya adalah agar panas itu tidak menyerap untuk di access point-nya. Yang pertama ya. Terus yang kedua adalah warna putih ini dia sifatnya kayak menangkap sinyal gitu ya, lebih bagus gitu ya. Terus di bawahnya sini aku sudah kasih sirkulasi udara juga, berapa lubang yang cukup ya bisa dibilang nggak terlalu besar juga. Dan ini ada untuk kabel LAN
kelihatan ya. Oke, tujuannya agar ini akses point nggak panas di dalam teman-teman. Kalau panas kan biasanya hang ya, kalau panas biasanya hang gitu. Jadi ya seperti inilah penampakannya, dan antenya ada di atas seperti ini. Terus untuk mountingnya sendiri gue sudah gunakan yang namanya besi, plat besi, gue las, terus gue pakai double tip, gue tempel langsung ke penutupnya ini. Udah ini aja sih. Nah, itu adalah kenapa saya nggak jadi menggunakan antena ini. Saya pasang lagi antena bawaan karena hasil dari percobaan ini bisa dibilang nggak gagal sih, cuman performanya aja yang kurang gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan antena seperti ini, saya rasa untuk Totolink RT N300 ini tidak cocok ya. Atau mungkin karena nggak apa ya, saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas saya nggak bisa bilang kalau N300 ini tidak cocok menggunakan antena seperti ini, karena gue belum bereksperimen lagi apa ya. Gue akan coba untuk memasangkan antena ini untuk ke router yang lain mungkin. Apakah hasilnya sama atau memang hanya di Totolink RT300 ini teman-teman. Nah, itu aja ya teman-teman ya. Ini sekedar sharing aja untuk teman-teman kalau mau coba antena. Kalau teman-teman mau beli harga dari antena seperti ini, itu harganya kalau di marketplace sekitar 100 ribuan kali ya. Ini buat sendiri teman-teman, nggak beli ya, buat sendiri. Oke, mungkin kita akan melanjutkan di video ini ke lapangan langsung ya. Apakah ini si N300 ini mampu nggak ya menangkap sinyal lebih baik gitu ya. Pokoknya intinya buat internet rumahan atau buat kegiatan rumahan ya, chatting ya, YouTube dan lain-lain sebagainya masih bisa diandalkan atau tidak gitu aja. Intinya di sini kan signal sulit teman-teman ya. Jadi kalau pasang WiFi ini ya tujuannya ya menggantikan paket aja sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita ganti guys. Ini kita akan colokkan powernya di sini ya. Karena lainnya ini sudah support dengan PO, jadi kita nggak perlu adapter lagi. Oke, ini adalah hasil dari Totolink N300 RT teman-teman ya. Kita dapat signal di 60-an, mungkin turun-turun di sekitar 50-an teman-teman ya. Oke.